Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru yang dapat kita nikmati sepanjang hari ini. Dan bersama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kita akan memulai pagi ini dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita, murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Sungguh kami pagi hari ini dikaruniakan satu anugerah yang baru, kesegaran yang baru, semangat yang baru untuk kami dapat menikmati berbagai rupa-rupa kehidupan yang akan kami jalani. Karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai langkah hidup kami. Mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan Bread of Life. Kami belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang tolong kami agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama Sobat Messenger. Kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat ke-17 hingga ke-22. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan? Barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada seorang ibu yang dia rajin untuk datang beribadah ke gereja. Satu kali saya bertanya, Ibu ke gereja selalu sendiri. Apakah tidak diantar oleh suami ibu? Ibu ini menjawab, "Suami saya tidak pernah peduli tentang saya. Kalau saya cerita tentang Tuhan Yesus, dia tidak mau mendengar. Dia hidup dengan dirinya sendiri. Dia asik dengan kehidupannya dan pekerjaannya sendiri. Saya sudah memberitakan cerita Tuhan Yesus, tapi dia tidak peduli dan tidak mau percaya. Suami saya ketika saya minta mengantar ke gereja, ya pastilah Pak, tidak mau. Suami saya tidak mungkin bertobat.
Suami saya tidak mungkin percaya Tuhan Yesus karena orangnya sangat-sangat keras kepala. Demikian cerita ibu ini. Sampai satu ketika ibu ini dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa di surga, dan ada kesempatan berjumpa dengan suami ibu ini. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dikunjungi, bercerita tentang Tuhan Yesus, yang kata ibu ini tidak mungkin dia bertobat, tidak mungkin dia percaya Tuhan Yesus, tidak mungkin dia ke gereja, tidak mungkin dia dibaptis. Itu semua terjadi. Jadi Bapak ini ketika dalam beberapa kali kunjungan dan kemudian ditantang untuk terima Tuhan Yesus dan dibaptis, Bapak ini mau terima. Tentu saja secara manusia kita menjadi terkejut. Katanya tidak mungkin. Tapi sungguh setiap kita, murid-murid Kristus, dipanggil, diperintahkan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada banyak bangsa. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan pertobatan seseorang adalah karya Roh Kudus. Pekerjaan Allah dalam setiap kehidupan umat manusia secara pribadi. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger, kalau kita melihat dalam kehidupan kita menjumpai ada orang-orang yang menurut kita tidak mungkin dia bertobat, tidak mungkin dia percaya Tuhan Yesus. Karena kita melihat perbuatan-perbuatannya yang buruk. Kita melihat kehidupan yang bergelimang dengan dosa. Atau sikap hidupnya yang selama ini menunjukkan rasa benci atau bermusuhan dengan orang-orang Kristen, bahkan menghina Yesus Kristus. Kemudian kita menilai orang ini tidak mungkin bertobat dan percaya Yesus Kristus. Sobat Messenger, di dalam firman Tuhan, Yesus sudah memerintahkan kepada para muridnya, kita semua, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8 dikatakan di sana, akan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diperintahkan untuk menjadi saksi Kristus yang memberitakan tentang Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus kepada banyak orang dalam kehidupan kita. Dan pertobatan seseorang adalah karya Allah yang tak terbatas dalam kehidupan setiap umat manusia. Tentu kita mengingat tentang seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dia orang yang sangat besar kejahatannya, dosa-dosanya pun bergelimang dengan dosa yang buruk, yang jahat, yang tak terampuni bagi manusia. Bahkan kita yang melihat ada orang yang tidak mungkin bertobat dan percaya Yesus. Tapi kita melihat bagaimana seorang penjahat yang disalib oleh tentara Romawi bersama-sama dengan Yesus. Ketika di dalam masa penderitaan sakit,
bangkitnya disalibkan, salah seorang penjahat ini, dia mengakui akan dosa-dosanya. Kita disalib karena setimpal dengan perbuatan kita. Kita menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus ini tidak bersalah. Tidak didapati sesuatu yang salah dalam dirinya, tapi dia disalibkan bersama-sama dengan kita. Yesus, ingatlah akan aku. Menarik. Penjahat di atas salib itu. Dia bertobat, dia percaya kepada Yesus. Saya tidak tahu apakah orang-orang di bawah salib Yesus itu. Mereka semua mendengar apa yang dikatakan oleh penjahat. Tapi mari kita lihat respon Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal, pengampunan dosa, karena iman percayanya kepada Yesus. Bagi orang banyak yang sedang memandang penyaliban itu, tak mungkin dia percaya Yesus, tak mungkin orang itu bertobat, tidak mungkin dia jadi orang yang benar. Dia disalib karena dosa-dosanya yang hilang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ini mengajarkan kepada kita semua kuasa Allah yang tak terbatas dalam kehidupan setiap pribadi dalam dunia ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana adalah ketika Saulus dengan surat kuasa dari para imam besar untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan membinasakan pengikut Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menjumpai Saulus. Saulus ketika melihat Yesus menarik, dikatakan di sana. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Siapakah engkau, Tuhan? Saulus sendiri kemudian di dalam penglihatannya, perjumpaannya dengan Yesus, sudah punya respon, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tentu kemudian kita tahu kemudian bagaimana Saulus ini mengalami kebutaan. Sehingga Ananias diutus untuk mendoakan, untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus. Ayat 17 dikatakan di sana, "Saul saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Artinya bahwa kehidupan Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karya Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Siapa Saulus? Dikatakan tadi, penganiaya jemaat. Dalam pandangan kita orang Kristen, ini musuh. Tetapi ketika karya Allah, kuasa Allah bekerja di dalam hati Saulus, dia diubahkan dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil Kristus. Memberitakan tentang Injil Kristus
Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat bagi manusia yang berdosa. Diubahkan kehidupannya menjadi pemberita Injil. Sehingga banyak orang pun menjadi tercengang. Mereka tidak percaya, mereka meragukan, kok bisa Saulus ini berubah? Ya, karena pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Bagi manusia tidak mungkin Saulus itu bisa bertobat, tidak mungkin Saulus itu percaya Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus bekerja, Allah bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam diri Saulus, dia diubahkan menjadi Paulus, sang pemberita Injil keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kiranya ini menjadi satu peringatan kepada kita untuk kita tidak menjadi putus asa, tidak menjadi patah semangat untuk mendoakan orang-orang yang dalam pandangan kita ada orang-orang yang sulit, tidak mungkin bertobat, tidak mungkin percaya Yesus. Kita terus mendoakan dan tak jemu-jemunya kita memberitakan, menceritakan, bersaksi tentang Yesus Kristus yang berkarya dalam kehidupan kita. Lakukanlah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita tidak pernah tahu kapan pribadi yang kita sebut orang yang sulit ini Tuhan sanggup ubahkan dia menjadi anak-anak Allah. Jangan pernah kita menjadi putus asa dan patah semangat. Giat untuk mengerjakan pemberitaan Injil. Giat untuk menceritakan, bersaksi tentang Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat umat manusia. Karena kuasa Allah tidak terbatas di dalam kehidupan setiap umat manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami acap kali menilai orang-orang tertentu sebagai orang yang sulit, tidak mungkin bertobat, tidak mungkin percaya Tuhan Yesus. Sehingga kami berhenti untuk mendoakan, kami berhenti untuk memberitakan Injil Kristus kepadanya. Ampuni kami menjadi satu semangat yang baru hari ini, bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan yang tak terbatas sanggup mengubahkan hati manusia yang berdosa. Keras apapun, seburuk apapun dosa-dosa pelanggaran, Allah mau manusia yang berdosa itu kembali kepadanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Berkati setiap kami terus mendoakan, terus bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan kami kepada orang-orang yang ada sekitar kami, bahkan mereka yang dianggap orang-orang tersulit, yang tidak mungkin percaya, tidak mungkin bertobat. Tuhan mampukan kami untuk terus bersaksi hingga saatnya nanti kuasa Allah itu tidak dapat dibatasi dan pertobatan itu terjadi. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan Yesus akan membuat berhasil segala perjalanan kami. Tuhan Yesus akan berikan keberuntungan dan keselamatan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami. Senantiasa Tuhan ikat kami dengan kasih yang saling melengkapi, menyempurnakan, sehingga dalam berbagai kesulitan, pergumulan kehidupan kami di dalam masa-masa yang terus dalam keterbatasan ini, ada jalan keluar, ada kecukupan,
ada kebaikan yang boleh kami alami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang duduk di dalam pemerintahan, Tuhan berikan hikmat bijaksana, hingga keberadaan mereka boleh menjadi garam dan terang, melalui sikap, perilaku, karakter, tutur kata, bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Sungguh itu mendatangkan kesaksian, kemuliaan bagi nama Tuhan, kebaikan bagi banyak orang. Berkati di tengah ancaman, di tengah tekanan dari pihak-pihak yang lain, anak-anak Tuhan ini tetap terus dapat menjalankan tugas tanggung jawab di dalam pemerintahan dengan memberikan yang terbaik. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jika beliau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia dan tempat di mana kami tinggal, baik kota Kudus ataupun dimanapun kami berada. Tuhan berkati untuk aparat pemerintahan. Tuhan berikan hikmat, semangat kesungguhan dalam menjalankan tugas, mengelola setiap sumber daya di dalam masyarakat, bahkan membangun proyek-proyek yang mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Tuhan akan campur tangan untuk usaha-usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam mengatasi berbagai krisis di dalam masyarakat. Tuhan berikan hikmat sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan itu membawa satu ketentraman, kedamaian di tengah masyarakat. Berkati untuk aparat keamanan, Polri, TNI, mereka boleh bergandengan tangan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka, membawa kedamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, serta hikmat daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita dimampukan terus menjadi pemberita Injil keselamatan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus karena pertolongan, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan kita ada orang-orang yang kita katakan, kita pandang orang yang sulit, tidak mungkin bertobat, tidak mungkin percaya Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita belajar untuk kita tidak pernah putus asa, patah semangat, untuk terus mendoakan dan menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Karena kuasa Allah itu tidak terbatas, yang sanggup mengubahkan hati manusia yang keras itu menjadi hati yang lembut, yang ditaklukkan oleh cinta kasih Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.